Teman-teman yang dirahmati Allah, ini lanjutan pengajian kita mengkaji Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh. Siapa penulisnya? Siapa Bang Rehan? Salim Sumair. Syekh Salim Syekh Salim bin Sumair. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala, wafat di Jakarta tahun 1855 Masehi. Dan penting untuk ya biasakan kalau kita mengkaji satu kitab tuh tahu nama penulisnya. Ada beberapa teman saya mengkaji satu kitab bertahun-tahun, siapa penulisnya nggak tahu. Itu parah sih. Karena keseringan gurunya qaulal mu'allif. Jadi siapa penulisnya nggak tahu. Ya minimal di awal dia sebutkan nama. Biasakan saat baca kitab. Kemudian juga lebih bagus kalau kita tahu tahun wafat. Kalau saya pribadi lebih senang kalau tahun wafat tuh kalau deket-deket abad 19, abad 20 itu pakai Masehi. Saya senangnya begitu. Minimal tahu lah Masehinya agar lebih cepat kebayangnya. Karena kalau pakai Hijriah kadang agak lama dikit loadingnya. Tapi kalau jauh lamanya abad 8 atau sebelumnya 8 Masehi, 8 Hijriah maksud saya. Maka ya pakai Hijriah. Misalnya Imam Nawawi 676, Imam Ghazali 505, Imam Razi 606 dan seterusnya. Itu kalau bisa di seperti itu. Oke. Lanjut ya, kita di slide. Awqatus shalah. Sekarang masuk pembahasan baru awqatus shalah. Faslun fi awqatis shalah. Awqatus shalati khamsatun. Waktu salat ada 5. Awal waktu zuhri zawalus syams. Waktu zuhur mulainya adalah zawalus syams. Ini bergesernya matahari ke arah barat. Jadi matahari itu dia naik. Tentu naiknya dalam perspektif kita ya. Kalau realnya maka ya pendapat yang saya ikuti, pendapat sebagian ulama Islam juga adalah bahwa sebenarnya bumi yang berputar, matahari tidak berputar terhadap bumi. Matahari bergerak, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, berputar mengelilingi pusat galaksi. Ya, tapi kalau terhadap bumi yang berotasi dan bumi yang berevolusi terhadap matahari. Jadi seolah-olah matahari tentu dalam pandangan kita itu, makanya Allah kan bilang wa tarasyamsa idza tal'at tazawara kafihim wa taro. Allah aja bilang mengisyaratkan wa taro. Kalau bilang kullun fi falakin yasbahun, termasuk bumi berarti. Kullun di situ ke ard seperti Yasin, ke ard, ke syams, ke qamar. Kalau bilang kullun semua bergerak. Ya banyak ada lain mungkin kondisi tepatnya untuk menjelaskan bahwa itu teori yang benar wallahu a'lam. Dengan tetap kita tidak perlu menjelek-jelekkan orang yang berpendapat atau banyak ulama yang sejak dulu dan sekarang yang berpendapat matahari yang mengelilingi bumi. Intinya pokoknya dalam pandangan kita matahari itu naik dari terbit dari masyrik dari timur, kemudian sampai di puncak. Ya, kemudian bergeser. Setelah seolah-olah dia tergelincir, jatuh gitu, dan naik ke atas jatuh. Itu zawal, tergelincir selek itu zawal. Jadi waktu zuhur bukan pas matahari di puncak, justru itu tidak boleh sholat. Tapi waktu zuhur justru ketika bergeser, selek. Gitu. Makanya penting dipahami tentang konsep zawal. Oke, wa akhiruhu, dan waktu terakhirnya masirul dhil syai'i mithlahu. Bayangan benda jadi sama seperti seperti panjang asli. Jadi kalau panjang benda aslinya 30 cm berarti panjang bayangan 30 cm. Tapi ditambah ghairu dzillil istiwa. Tapi 30 cm bayangan ini harus diperhitungkan juga ada namanya dzillul istiwa. Apa tuh dzillul istiwa? Jadi gini, saat istiwa di sini maksudnya matahari di puncak. Itu bahasa Arabnya istiwa. Matahari di puncak itu normalnya ada bayangan enggak? Bayangan menurut teman-teman, kalau matahari di atas pas, itu ada bayangan nggak? Nggak ada. Nggak ada bayangan. Tapi coba aja lihat sehari-hari, matahari di puncak tetap ada bayangan. Kenapa tuh? Kitanya nggak di. Bayangannya ke selatan utara. Nah, ini bayangannya itu namanya zilul istiwa. Jadi bayangan yang tetap ada ketika matahari istiwa itu namanya zilul istiwa, dan itu memang kenyataan sehari-hari didapati
Karena matahari tidak selalu tepat di atas kita, betul ya? Malah seringnya nggak tepat di atas kita. Seringnya di atas tapi agak geser, agak ke utara, agak ke selatan, tergantung musimnya. Lagi summer berarti agak ke, ya tergantung summer negara mana ya. Saya let's say summer negara di Eropa, sama negara Eropa, negara Amerika gitu kan ada. Kan berarti sekarang nih, ya itu berarti matahari lagi ada di agak ke utara. Nanti summernya Brazil, summernya Brazil tuh atau summernya Afrika Selatan berarti winternya di Eropa dan Amerika, berarti matahari di agak selatan. Kayak gitu kan. Makanya kata Allah, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ya, masyriqain maksudnya masyriq fi syita wa masyriq fi shaif. Tempat terbit matahari di waktu musim panas dan di waktu musim dingin. Gitu ya, ada dua. Juga Allah bilang, "Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi." Masyarik jamak dari masjid. Tempat terbit matahari itu nggak selalu sama setiap hari. Tergantung, setiap hari bergeser. Nah, itu intinya adalah bahwa istiwa mestinya nggak ada zil, tapi realnya ada zil. Tapi disebut zilul istiwa karena memang matahari tidak pas di atas. Malah ada tanggal-tanggal tertentu. Teman-teman yang mungkin ngerti astronomi tahu tanggalnya atau ilmu falak ya. Tahu tanggalnya dan itu dia biasa akan ada ya dianggap tanggal spesial untuk ngecek keakuratan beberapa alat ukur atau mungkin kiblat atau sejenisnya atau waktu sholat. Ya ada tanggal khusus. Dan selain tanggal itu matahari nggak pas di atas. Matahari nggak pas di atas. Otomatis kalau nggak pas di atas akan ada bayangan sedikit. Nah itu jangan diperhitungkan. Jadi nanti saat bilang matahari bayangan sama seperti panjang bendanya, tolong itu jangan diperhitungkan. Contoh, anggap zilul istiwanya 1 cm. Anggap zilul istiwa 1 cm. Oke, sebelum lanjut. Udah ngerti nih apa maksudnya zilul istiwa? Teman-teman yang lain. Bang Rehan. Ngerti zilul istiwa? Nah, Ustaz, insyaallah. Ngerti ya? Yang lain ngerti ya, teman-teman semua? Kalau sudah paham apa itu zilul istiwa? Belum? Oke. Oke, nggak apa-apa. Santai aja gitu ya. Jadi, matahari kalau di atas, Bang Fauzan. Matahari kalau di atas. Bang Rehan. Matahari kalau di atas. Oke. Itu ada bayangan nggak? Tolong jawab Bang Fauzan, Bang Rehan, Bang Jainuddin. Kalau matahari pas di atas, itu bakal ada bayangan nggak? Menurut teman-teman deh. Harusnya nggak ada, Ustaz. Jangan jawab Bang Rehan. Oh. Yang ini, Bang Rehan. Oh, apa? Harusnya nggak ada. Karena di atas. Kan kalau matahari puncak, matahari baru naik, ada bayangan. Matahari udah turun ke arah terbenam, ada bayangan pasti. Tapi kalau matahari di puncak, kan teori kita yang nggak ada bayangan. Tapi dalam kenyataannya tetap ada bayangan. Kok gitu? Karena matahari tidak selalu pas di atas kita. Matahari kadang pas di atas tapi agak ke utara, pas di atas agak ke selatan. Gitu ya. Ngerti ya? Karena bumi kan terhadap matahari nggak lurus. Miring bumi. Ya toh? Miring. Ngerti nih? Bener nggak? Bang Fauzan, Bang Muhammad Rehan, Bang Jainuddin, gimana? Jadi tetap aja ketika matahari di puncak itu akan ada bayangan sedikit. Kenapa? Karena matahari seringnya nggak pas di atas, agak ke utara atau agak ke timur, agak ke selatan. Ya, benar ya. Coba aja. Oke, sampai sini ngerti. Sip. Berarti udah pengerti namanya ada zilul istiwa. Zilul istiwa palingan 1 cm, 2 cm, nggak mungkin panjang-panjang banget. Ya, berapa gitu. Oke, saya nggak tahu maksimal berapa cm, tapi ya intinya sedikit. Nah, tadi kata Syekh Salim bin Sumair, wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu ghairu dhillil istiwa. Bahwa masuk waktu asar alias berakhirnya waktu zuhur adalah masiru dhilli syai'i mithlahu ghairu dhillil istiwa. Yaitu panjang benda, bayangannya sama dengan panjang aslinya. Panjang benda sama seperti panjang benda aslinya. Kalau bendanya 30 cm, bayangannya 30 cm. Nah, itu berlaku kalau matahari lagi tepat banget di atas. Zilul istiwanya 0. Baru berlaku tuh 30. Tapi, kalau zilul istiwanya 1 cm, berarti kapan berakhir waktu zuhur? Nggak bisa 30. Karena ketika bayangan masih 30, berarti sebenarnya panjang bayangan real itu 29. Karena 1 cm-nya zil apa itu? Bayangan apa? Zilul istiwa ya.
bayangan istiwa, dzul istiwa. Jadi harus dikurangin 1 senti. Otomatis kapan berarti Mas berakhir waktu zuhur? Kalau bayangan dzul istiwa 1 senti. Saya bikin soal. Panjang benda adalah 30 senti. Panjang dzul istiwa, bayangan istiwanya saat di atas 1 senti. Pada panjang berapa sentikah bayangan waktu zuhur berakhir? 31 senti. Nah, alhamdulillah. Gitu ya. Rumusnya jangan lupa dikurangin dzul istiwa. Gimana? Kebayang nggak? Soal lagi, contoh lain. Dzilul istiwa, soal lagi nih. Matahari hari ini tepat di atas. Tidak ada dzilul istiwa. Panjang satu benda 60 cm. Pada panjang bayangan berapa sentimeterkah waktu zuhur berakhir? 60. Pas 60. Nggak pakai tambah-tambah dzilul istiwa. Ya pakai sih cuma 0. Jadi kayak nggak ada. Gitu ya. Gimana? Terpahami nih teman-teman semua? Paham Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ya itulah cara memahami hadis masih bayangan sama seperti bayangan benda. Di hadis memang kan menyebutkan tentang dzilul istiwa, tapi terpahamilah bahwa Nabi memaksudkan bayangan asli tanpa ada tambahan dzilul istiwa. Oke. Wa awal waktu asri, adapun waktu asar maksudnya itu idza sara dzillu kulli syai'in mithlahu wa zada qallan. Ini ya berakhir waktu asar, berakhir waktu zuhur itulah masuk waktu asar. Gitu. Jadi celek langsung. Zuhur selesai, asar masuk. Wa akhiru ghurubi syams. Akhir waktu asar terbenam matahari. Matahari terbenam. Dan ingat ya, matahari terbenam tuh nggak selalu langsung gelap. Matahari terbenam tidak selalu langit langsung gelap. Karena matahari masih menyisakan ya bekas-bekas sinarnya. Matahari udah ngumpet. Kalau kita di laut tuh di tepi pantai Miami, tepi pantai Jeddah, tepi pantai Ancol atau tepi pantai whatever, itu ngelihat matahari udah masuk ke air. Kata Allah di surat Al-Kahfi gimana? Balagha maghrib syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Wajadaha bukan sebenarnya tenggelam tapi wajadaha. Kelihatannya tenggelam. Udah tenggelam semua celek di ufuk atau di air laut. Tapi masih terang nggak? Harus tenggelam semua. Harus bulat-bulatnya tenggelam semua. Kursnya istilahnya itu kurs. Lingkarannya tenggelam semua. Masih terang kan? Nah, jadi hati-hati. Ini jangan, wah Ustadz, ini kok udah buka puasa, masih terang. Ya emang gitu. Masih terang. Nah, masalah nanti matahari sudah tenggelam. Kan ada hadis Umar bin Khattab disuruh sama Nabi. Umar, siapin buka puasa. Umar bilang masih terang Nabi, masih terang. Sampai Nabi ulang 3 kali. Karena Nabi ya bawakan sabda yang terkenal. Idza dhahaba lailu minhu, idza adbara naharu min hahuna, wa dakhala lailu min hahuna faqad aftara shaim. Kalau sudah malam datang, siang masih kelihatan di situ, tapi sudah terbenam matahari, udah buka puasa. Oke. Mungkin ada pertanyaan, apakah berpengaruh terhadap penentuan waktu sholat perhitungannya sehingga berubah-ubah? Iya, betul. Kenapa waktu sholat berubah-ubah? Ya karena matahari tidak selalu tepat di ekuator, tidak selalu tepat di garis khatulistiwa. Gitu. Berubah-ubah. Geser. Gitu betul sekali. Masya Allah. Ya. Wa awwalu, dalilnya ntar ya. Wa awwal waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Awal waktu maghrib adalah ghurubus syams, terbenam matahari. Berarti berakhir waktu asar, masuk waktu maghrib. Telak masuk. Wa akhiru, dan berakhirnya adalah ghurubus syafaqil ahmar. Hilangnya mega atau awan merah. Tadi saya bilang masih terang. Itu nanti lama-lama perlahan hilang, redup. Sampai kalau sudah hilang awan merah, itu masuk isya. Ya mungkin teman-teman yang tinggal di perkotaan itu mungkin nggak begitu merasakan betul. Jadi kalau tinggal di daerah sekitar padang pasir, daerah pantai, yang pantai tapi yang pantai nggak terlalu berkelap-kelip ya gedung-gedungnya ya, itu bisa merasakan. Oh,
Tapi kalau pantai-pantai dekat New York atau pantai Jeddah gitu ya mungkin nggak kelihatan juga. Tapi kalau pantai yang agak desa gitu ya, nah itu bisa kelihatan. Oh, hilang awan merah. Nah, itu masuk Isya. Ya kira-kira kalau teman-teman di Indonesia sekitar tadi jam 19.07 ya. Ya benar ya. Waktu Depok. Bang Rehan lagi di mana sekarang? Ana di Bekasi, Ustaz. Di Bekasi. Mana sih Bekasinya kamu Bang Rehan? Saya tinggal 15 tahun di Bekasi. SMP SMA saya di Bekasi. Oh, di Bekasi mana? Ana Rawalumbu, Ustaz. SMA-nya dulu mana? Oh, kalau Semuanya, Mas. SMA Ana nggak di Bekasi, Ustaz. Iya. Kalau SMA. Sip. Oke. Kalau intinya di sini itu selingan aja. Jadi kalau di Bekasi ya, itu nggak kelihatan kayak gini-gini. Awan merah apa segala nggak kelihatan. Itu pakai jam aja mengandalkannya. Bukan karena kita menjadikan jam sebagai patokan utama, bukan tapi karena keterbatasan kita untuk menjangkau itu, maka tidak mengapa dibantu dengan jam-jam tersebut nggak apa. Di Bekasi jam berapa Isyanya? 19.07 ya. Hari ini tadi. Atau 19.08 atau 06. Oke, jadi kemarin saya lihat 19.07, 7.07 di Depok tapi nggak tahu di Bekasi. Ya itu berarti saat jam tersebut itu syafaq ahmar sudah hilang. Kita nggak sadar tapi ya orang yang di tempat-tempat tadi saya bilang dia akan melihat. Soalnya ada yang orang Bekasi Timur. Ya. Oke. Wa awal waktu isya ghurub syafaq ahmar adalah hilangnya syafaq ahmar tadi, awan mega merah. Wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiqi. Dan akhir waktu isya adalah terbitnya fajar shadiq. Fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq ya. Fajar bohongan dan fajar beneran. Fajar yang PHP dan fajar yang beneran. Fajar PHP itu fajar kadzib. Karena dia terus hilang. Biasanya sekitar setengah jam atau 40 menit sebelum masuk waktu subuh yang beneran. Fajar shadiq itu waktu subuh yang beneran. Oke. Tulu'ul fajr shadiq. Berarti di sini waktu isya masih bisa sampai sebelum subuh. Masih bisa sampai sebelum subuh. Menurut madzhab Syafi'i, madzhab lain ada yang bilang sampai tengah malam, sampai sepertiga malam pertama, ya. Itu beda-beda pendapat, tapi kalau madzhab Syafi'i maka sampai masuk waktu subuh. Dan ini penting untuk mengetahui ini, saya tekankan ya, dalam menentukan kita jamak takhir atau jamak takdim. Penting. Jadi jangan lupa waktu isya itu sampai menjelang subuh. Jadi masih bisa jamak takhir kalau kereta Anda, contohnya kalau pesawat Anda nyampainya jam 2 pagi, masih bisa jamak takhir di bandara atau di stasiun tempat tujuan. Gitu ya. Penting nih. Jadi saya sering tekankan masalah akhir waktu isya ini karena biasanya berkaitan dengan jamak takhir. Oke, awal waktu subuh atau adapun waktu subuh bermulanya adalah tulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajar yang shadiq, fajar yang benar. Itu fajar kedua istilahnya. Wa akhiru tulu'us syams, berakhirnya adalah waktu terbit matahari. Dan berarti dari sini kita paham semua waktu sholat sambung menyambung dari zuhur sampai subuh. Zuhur nyambung asar, asar nyambung maghrib, maghrib nyambung isya, isya nyambung subuh. Subuh baru nggak nyambung ke zuhur. Benar ya? Kata Allah, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Itu nyambung semua tuh. Aqimis sholata liduluki syams. Dirikan salat mulai dari duluki syams, tergelincirnya matahari. Terus. Wa qur'an al-fajr sampai salat subuh. Qur'an al-fajr artinya salat subuh. Oke. Bisa dipahami? Oke. Al-ashfaqu thalathah. Sebentar. Hitungan fajar shadiq Indonesia ada yang meneliti katanya terlalu cepat. Yaitu bukan pembahasan madzhab Syafi'i ya. Kita membahas taksil. Adapun ke isu-isu yang fiqhul waqi' seperti itu yang mungkin bukan majelis ini tempat membahasnya. Ya, silakanlah didiskusikan para pakar gitu ya. Kita awam ya, mengikuti para pakar tersebut dalam hal ini. Fuqaha enggak beri garis-garis. Yang penting kata fuqaha fajar shadiq. Nah, terus fajar shadiq itu berapa derajat itu astronom. Ya, itu fajar shadiq jam berapa itu astronom kerjaan mereka. Di situ. Oke, wallahu a'lam.
Intinya setahu saya bisa disiasati dengan menunda iqomat. Jadi kalau khawatir, kalau ramai diskusinya, ya udah tunda saja iqomat. Selesai kan? Yang penting salat subuh di waktunya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-ashfaqu salasatu. Syafaq, tadi kan kata syafaq ahmar, awan merah. Ntar terkait soal Isya ada batas akhir jam berapa? Batas akhirnya subuh jam berapa di Bekasi? Bang Rehan. Coba di Google. Subuh jam berapa? Di tempat saya subuh sekarang 3.48. 4.41. Oke, 4.41. Nah, berarti sholat Isya berakhir 4.45 ya. Whatever lah. Ya, artinya subuh, masuk subuh. Nah, itu berakhir waktu Isya. Gitu ya. Setu Bekasi. Oke, al-ashfaqu salasatun. Setu Bekasi berarti kabupaten bukan kota. Oke, al-ashfaqu salasatun. Dan ntar bahas saya setunya. Ahmar wa asfar wa abyad. Merah, kuning dan putih. Yang penting itu adalah merah dan putihnya. Itu yang paling penting. Dan sebenarnya lebih penting lagi merahnya. Al-ahmaru maghribun. Ahmar itu kira beradanya di maghrib. Jadi baru ada di maghrib. Di waktu maghrib ada ahmar. Nanti ahmar hilang. Begitu ahmar hilang masuk waktu apa? Isya. Masuk waktu Isya. Terus kalau udah hilang syafaq ahmar, maka muncul syafaq asfar. Habis itu syafaq abyad. Habis itu muncul. Jadi muncul asfar dan abyad itu baru setelah Isya masuk. Baru setelah ahmar hilang. Wa yundabu ta'khiru sholatil isya'i ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Dan dianjurkan mengakhirkan waktu sholat Isya sampai hilang syafaq asfar dan abyad. Hilang syafaq asfar dan abyad gitu. Dan ini khurujan minal khilaf. Dalilnya adalah khurujan minal khilaf agar kita keluar dari perbedaan pendapatnya Hanafiyah. Karena Hanafiyah bilang waktu Isya itu dhahabu as-syafaqil abyad. Mereka hilang syafaq abyad. Saya pernah di negara Hanafiyah, di Pakistan saya pernah. Memang benar Isya telat. Bukan karena musim panas, bukan. Saya waktu itu datang akhir winter, awal spring. Musim semi. Ya. Memang madzhab mereka lebih telat. Syafaq abyad. Memang madzhab mereka gitu, syafaq abyad. Nah, kita Syafi'iyah sebetulnya mau tamatnya itu tidak ada kesunahan mengakhirkan waktu Isya. Yang afdal tetap di waktu, cuma khurujan minal khilaf agar kita keluar dari perbedaan tersebut dianjurkan. Jadi penganjurannya dari sisi khurujan minal khilaf. Bukan karena kita anggap waktu sholatnya mulainya di syafaq abyad, enggak. Nah, itu berarti kita tunda sampai jam 9-an. Seperti itu. Oke. Tapi sekali lagi ini hanya yundab, ya, dianjurkan khurujan minal khilaf agar keluar dari perbedaan. Karena bisa jangan-jangan madzhab Hanafi yang benar gitu kurang lebih. Dan kaidah fikihnya al-khuruj minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu dianjurkan. Apalagi di negara yang campur-campur muslimnya, ada yang Hanafi, ada yang Syafi'i. Ya, seperti banyak negara barat campur-campur. Malah mungkin banyakkan Hanafi di negara barat. Praktis sepertinya banyakkan Hanafi. Orang Turki, orang Pakistan, orang Bangladesh, Masya Allah, orang India, sabrek-abrek. Ya, orang Cina, Muslim Cina Hanafi kan. Cina. Jadi ya dianjurkan ditunda. Oke. Tapi sekali lagi, nanti ada dalilnya setelah itu. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa dalam kondisi normal, ya tetap semua sholat di awal. Semua sholat di awal. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim terkenal bahwa Nabi SAW setelah Isra Mi'raj. Jadi ingat ya, Isra Mi'raj itu bukan baru mewajibkan sholat. Sholat sudah wajib sebelumnya, tapi Isra Mi'raj mewajibkan sholat 5 waktu. Mewajibkan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu tersebut
waktunya dijelaskan Jibril besokannya. Jibril sholat zuhur, di sini kita baca hadis. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu sa'ilun yas'alu an mawaqitis shalah. Ada seorang sahabat bertanya, "Nabi, kalau sholat gimana?" Falam yarudda alaihi syai'an. Nabi kemudian enggak jawab, belum jawab. Qala fa aqama al-fajr hin syaqqal fajru. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Nabi kemudian mendirikan sholat fajar, sholat subuh ketika fajar terbit, ini fajar shadiq ya. Dan orang-orang wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan, masih gelap. Jadi memang tidak ada kesunahan mengakhirkan waktu subuh. Betul, itu mazhab Hanafi diakhirkan sampai isfar dia. Hanafi agak telat subuhnya sehingga merasakan betul real yang kayak gitu mereka. Bukan karena kesiangan. Justru mereka mewajibkan sholat witir, jadi nggak kesiangan. Sholat witir mazhab Hanafi adalah sebuah keharusan. Beda dengan jumhur. Tapi memang mereka mazhab gitu. Ya kita kalau di tempat kita banyak orang Hanafi ya diakhirkan. Menghargai khurujul minal khilaf. Tapi pada dasarnya enggak, justru karena ada hadis lain. Kenapa dalam kali ini kita kalau di kondisi normal tidak ada khuruj minal khilaf mustahab untuk sholat fajar? Karena ada hadis lain jelas yang menyuruh menyegerakan sholat subuh, menyuruh menyegerakan sholat subuh. Di sini misalnya wanasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Manusia enggak bisa ngelihat muka temannya. Gelap. Semua marufa aku bizuhur, kemudian salat zuhur. Hina zalti syams, ketika matahari tergelincir. Semua marufa aku bil asr, kemudian salat asar. Wasyamsu mutafiyah, matahari masih tinggi. Ini matahari bayangannya sama. Faqama bil maghribi hina waqa'ati syams, ketika matahari tenggelam semua, bulat-bulatnya habis. Bulat-bulatnya habis. Matahari tenggelam, bulat-bulatnya habis, matahari terbit, muncul. Tidak ada muncul. Itu dianggap matahari sudah terbit. Matahari terbenam, matahari masuk semua. Jadi kalau terbit sedikit jadi sudah terbit, sudah berakhir waktu subuh, tapi berakhir maghrib itu kalau sudah tenggelam semua. Gitu ya. Dan itu penting ketika tenggelam semua atau masih OTW itu ada hukum fikihnya nanti. Lagi OTW tenggelam, lagi OTW terbit itu ada hukum fikih. Ntar ada di sini kita jelaskan. Oke. Kemudian isya. Hina ghoba syafaq, ketika isya syafaqnya hilang. Jadi hari pertama Nabi sholat di awal waktu. Hari kedua Nabi sholat di akhir waktu semuanya. Subuhnya udah mepet terbit matahari, zuhurnya udah mepet asar udah mepet tenggelam matahari, maghrib udah mepet tenggelam syafaq ahmar, isya udah mepet. Nah, cuma memang waktu itu isya Nabi nggak mepetin subuh. Ya, Nabi isya mepetin sepertiga malam pertama. Itu kasus, tapi dengan dalil-dalil lain saya sebutkan dalilnya. Waktu isya bukan sampai situ, tapi waktu isya sampai pendapat resmi mazhab Syafi'i sampai subuh. Itu masih waktu isya. Ya ada pendapat mazhab lain. Menurut kita marjuh. Menurut kita pendapat lemah. Pendapat yang kurang sesuai dengan dalil. Pendapat yang lebih tepat sesuai dengan dalil, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW adalah sampai subuh. Gitu ya. Nah, adapun hadis ini, Nabi sholat isya diakhirkan nggak sampai subuh. Padahal kan normalnya aturan Nabi semua di akhir waktu. Cuma kali ini nggak. Barangkali wallahu a'lam bishawab karena memang menyulitkan. Sholat isya nunggu sampai apa? Kan lagi mau peragaan waktu-waktu sholat. Mungkin menyulitkan kalau sampai menjelang subuh. Nabi kapan isyanya? Entar. Nggak tidur akhirnya. Jadi sampai thuluthul lail al-awwal. Kemudian Nabi bilang ke yang bertanya, al-waktu baina hadzain. Waktu sholat itu antara dua waktu ini. Hari pertama Nabi sholat di awal waktu, hari kedua Nabi sholat di akhir waktu. Gitu ya. Ini cara Nabi menjelaskan awal dan akhir waktu begitu, dengan mempraktikkan langsung. Sholat di awal waktu, hari berikutnya sholat di akhir banget waktu. Kemudian yang bertanya dan para sahabat lain, oh ya ini awal, ini akhir. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Adapun dalil bahwasanya ya. Ya. Adapun dalil bahwasanya sholat subuh itulah, waktu subuh itulah batas akhir waktu isya adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, innamat tafritu ala man lam yusolli sholata hatta yaji'a waktu sholati kufur. Teledor itu adalah
Enggak, sebelum sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Ingat kaidahnya, semua waktu sholat berdempetan. Semua waktu sholat sambung menyambung dari zuhur sampai subuh. Ingat, dari zuhur sampai subuh. Adapun subuh ke zuhur, ijma ulama nggak nyambung. Zuhur sampai subuh nyambung berdasarkan hadis ini. Innamat tafritu ala man lam yusolli sholata hatta yaji'a waktu sholat. Gitu. Dari sini diambil dalil oleh para ulama Syafi'i, dan pendapat yang ofisial di mazhab Syafi'i, bahwa waktu Isya berakhir sampai subuh. Tapi jangan ditunda-tunda ya, karena itu waktu sangat tidak afdol. Ya, waktu tidak afdol. Oke. Ini tadi dalil mengakhirkan sholat Isya. Seperti ini. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong waktu sholat, ada juga waktu tidak boleh sholat. Waktu haram sholat. Fil awqati lati tahrumu fiha sholat. Waktu nggak boleh sholat. Haram. Tahrum sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Tidak boleh sholat yang tidak ada sebab mutaqaddim wala muqarin. Misalnya sholat yang nggak ada sebabnya. Misalnya sholat nafilah mutlak. Itu nggak bisa. Sholat istikharah. Gitu. Tapi kalau ada sebab mutaqaddimnya seperti masuk seperti sholat jenazah, seperti sholat tahiyat masjid, nggak apa-apa. Seperti qada, nggak apa-apa. Oke, jadi ini tolong dipahami bedanya. Kapan? Inda tulu isyamsi hatta tatafiya qadar rumhin, ketika matahari terbit sampai meninggi. Jadi kalau masih matahari terbit sih cuma OTW. Sampai meninggi dikit, qadar rumhin setinggi tombak. Tentu ini stick tombak ya. Sangat nisbi ya, relatif banget. Tombaknya berapa meter dari kita? Kalau depan mata ya tinggi banget. Tapi ini istilah saja dalam fikih. Maksudnya kira-kira kata Syekh Profesor Wahbah Zuhaili 20 menit setelah matahari terbit. Jadi kalau kita lihat di jam masjid syuruk, misalnya let's say 6.00, maka sholat itu haram sampai 6.20. Dan ini orang biasa salah, kurang memahami dalam hal ini. Mereka syuruk langsung sholat. Itu haram sebetulnya. Sholat duha termasuk sholat yang salah sebelum mutaqaddiman wala muqarin. Itu. Ada sentar. Ditunda sampai 6.20. Atau nggak usah sholat. Daripada sholat haram, mendingan nggak usah sholat. Tapi ya tentu kalau mau dapat pahala haji umroh sempurna sebagaimana hadis Tirmidzi, sabar dikit. Yang namanya haji umroh ada perjuangan lah. Memang setannya di situ main. Setan di situ ya. 20 menit kayak lama banget. Padahal pahala besar. Sabar dikit. Wah, indal istiwa biasanya kalau bisa itikaf yang berat. Aduh, ngantuk. Nunggu 20 menit itu kayak lama banget. Pengen cepet sholat terus blok tidur. Gitu ya. Ya itulah perjuangan kalau mau dapat pahala. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Kemudian di waktu istiwa saat matahari puncak. Ya itu nggak boleh sholat. Itu kira-kira 8 menit sebelum waktu zuhur. 8 menit sebelum waktu zuhur kira-kira itu waktu istiwa. Karena waktu zuhur kan zawal. Istiwa sebelumnya. Itu nggak boleh. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh. Hari Jumat boleh. Saya hari Jumat nih. Nungguin imam. Atau datang ke masjid. Nggak apa-apa. Kalau datang ke masjid, tahiyat masjid ya. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya sholat mutlak nunggu imam, boleh juga. Tetap boleh. Pengecualian hari Jumat. Wa indal isfirari hatta taghrub. Juga dari waktu atau saat menguning sampai tenggelam. Itu matahari OTW tenggelam. Ya, itu menguning. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak apa-apa. Sholat asar, sholat qadha, nggak apa-apa. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asyams. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Berarti habis subuh nih, kalau nggak ada apa-apa nggak boleh ba'diyah. Bukan nggak dia. Nggak boleh sholat sunnah apapun. Kecuali ada sebabnya seperti qadha, sholat yang wajib atau apalagi ya, atau mengqadha sholat sunnah. Kan boleh qadha sholat sunnah, boleh. Dalam mazhab Syafi'i qadha sholat sunnah boleh seumur hidup. Deadline-nya ini kita skip sholat qobliyah subuh, boleh nggak habis subuh? Boleh, disunahkan. Sampai kapan? Deadline-nya seumur hidup. Ini mau qadha kapan pun boleh. Kemudian ba'da sholatul asr hatta taghrub, sama. Setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, la sholata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu wa la sholata ba'da asri hatta taghiba asy-syamsu.
tidak ada sholat, haram, sholat tidak boleh. Ya. Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, ini tadi qadar. Dan berarti dengan demikian, maka waktu haram sholat itu bisa beda antar orang. Karena antar orang bisa aja sholat subuhnya beda. Misalnya ada orang sholat subuh duluan, berarti habis itu udah nggak boleh sholat dia yang sunnah ini. Tapi ada orang sholat subuh ntar, dia boleh sholat sunnah sebanyak-banyaknya sampai sholat subuh. Karena patokannya adalah udah subuh atau belum untuk seseorang. Ngerti ya? Jadi bukan sholat jamaah di masjid patokannya, tapi sholat masing-masing orang. Kemudian kata Nabi wala sholat pada asr tetap di basyamsu, juga sholat asar begitu sampai matahari hilang. Kemudian ada pun dalil bahwa matahari ketika di istiwa, ketika di puncak itu nggak boleh sholat adalah hadis yanhana nusalli fihinna wa naqra fihinna mautana, di antaranya wahina yaqumu qa'imudz dhahirati hatta tamila syamsu, ketika matahari di puncak istiwa sampai matahari bergeser. Sholat duha jam berapa? Sholat duha dari 6.20, kalau pokoknya 20 menit setelah syuruk sampai 8 menit sebelum zuhur. 20 menit setelah syuruk sampai 8 menit sebelum zuhur. Dan dalam mazhab Syafi'i ada khilaf, syuruk duha apa tuh bukan? Ada khilaf. Ada khilaf internal mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami menganggapnya berbeda. Syuruk itu yang dia nunggu dari masjid, nunggu habis subuh, nungguin terus awal banget syuruk. Duha itu yang ya tidak terikat dengan habis subuh gitu. Seperti itu. Bedanya di situ aja. Bagian lama lagi menganggap sama aja, syuruk dan duha sama, cuma beda. Ya syuruk itu dikerjakan di awal, duha ya secara umum. Dan efek dari khilaf ini adalah jumlah rakaat. Karena syuruk 2 rakaat, duha dalam mazhab Syafi'i maksimal 8 rakaat. Coba koreksi saya, 8 rakaat maksimal. Nah, berarti kalau dia sholat duha, syuruk dianggap duha dianggap syuruk, berarti berpengaruh di jumlah rakaat. Khilafnya berefek di situ. Saya belum tahu mau tamatnya apa. Yang mau tamat apa? Saya sendiri belum tahu. Tapi Ibnu Hajar termasuk Al-Haytami ya. Itu membedakan. Oke. Berarti setelah jamak takdim zuhur asar dilarang waktu sholat. Iya betul. Menarik. Jadi jika ketika jamak takdim itu panjang tuh. Waktu atau jamak takdim, iya betul sekali. Itu malah panjang waktu terlarang sholatnya. Sama juga seperti waktu qiyamul lail. Sama, bisa juga lebih cepat. Bisa nggak sholat qiyamul lail duluan sebelum orang-orang sholat isya? Bisa nggak? Tarawih sebelum orang-orang sholat isya, bisa nggak? Ada nggak kasusnya? Ini bagus, cerdas saudara Rizky. Ini bisa, karena jamak takdim di awal waktu banget, zuhur asar langsung 2 rakaat, qasar juga lagi. Itu panjang tuh waktu terlarang. Sama juga sholat tarawih itu sholat malam juga bisa cepet banget sebelum orang-orang pada isya. Itu ketika dia jamak takdim, sholat maghrib itu sholat isya. Habis itu bisa dia sholat malam langsung terawih bisa. Sebaliknya, kalau dia jamak takhir, maghrib isyanya entar, itu justru waktu sholat terawihnya mepet, jadi menyempit. Gitu ya. Jelas ya? Dalam mazhab Syafi'i, sholat qobliyah dan ba'diyah tetap disunahkan ketika jamak. Itu yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Al-Majmu', tetap. Oke. Gitu ya. Kenapa pause? Masih kelihatan nggak share screen-nya? Masih Ustaz. Oke, kenapa ya? Ulang. Oke, udah kelihatan ya. Kenapa? Selanjutnya sakata sholat. 4 menit lagi kita. Sakata sholat situn. Berhenti saat sholat ada 6. Baina takbiratul ihram wa du'a al-iftitah, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi antara takbiratul ihram dan doa iftitah ada diam sejenak. Ada 6 tempat. Wa baina du'a al-iftitah wa ta'awud. Setelah iftitah ke ta'awud ada diam sejenak. Diam sejenak enggak harus lama-lama ya, sejenak.
nggak disambung. Wa bainal Fatihah, antara Al-Fatihah dan ta'awudz. Jadi ta'awudz turunan Fatihah jeda dulu sedikit. Wa bain akhiril Fatihati wa amin, antara Fadolin amin ada jeda sedikit. Jadi nggak disambung. Waladhdallina amin. Ya, gitu. Sedikit. Wa baina amina was surah, antara amin dan surat. Hanya itu. Maka antara amin kan ada surat. Itu ada jeda. Wa baina ruku'i, wa baina surati war ruku'. Dan antara antara surat dan ruku'. Jadi jangan langsung ruku'. Tapi jeda dikit ruku'. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Kata Samurah, hafidtu saktataini fi shalah. Saktatan idza kabara al-imam hatta yaqra wa saktatan idza faragha fi fatihatil kitab wa suratin 'inda ruku'. Ya. Jadi kata Samurah, saya menghafal dua jeda di sholat, yaitu ketika imam takbir sampai dia mulai baca Al-Fatihah. Juga wasaktatan idza faragha min fatihatil kitabi wa suratin 'inda ruku'. Dan sakta jeda ketika dia selesai Fatihah dan surat. Jadi Fatihah ke surat ada jeda, surat ke ruku ada jeda. Kemudian Imran bin Husain enggak setuju. Fa'angkaru dzalika ali Imran. Oh, masa sih? Wala faqatahu fi dzalika ila Madinah ila Ubay fasaddaqa Samurah. Akhirnya kirim surat ke Ubay bin Ka'ab di Madinah, ulama besar dari kalangan sahabat. Ubay bilang ya betul seperti itu. Dan sakta ini bisa dimanfaatkan untuk baca Al-Fatihah bagi makmum. Bisa, atau boleh juga di selain sakta ini, tapi bagus. Imam jadi dianjurkan antara amin sampai surah itu agak lama. Itu sakta paling lama di situ justru. Ya. Dan ada asar-asar diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, saya belum cantumkan. Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf juga, bahwa para sahabat memanfaatkan sakta tersebut untuk Fatihah. Mereka bilang harus baca. Cari waktu sakta. Dan sakta lain dikiaskan. Membaca ta'awudz dalam mazhab Syafi'i itu di semua rakaat, Saktanya sejenak saja. Tergantung. Yang agak lama itu adalah di setelah amin, sebelum surat. Itu agak lama. Memberi kesempatan baca Al-Fatihah bagi makmum. Kemudian rukun salat yang dikerjakan harus pakai tumaninah. Al-arkan lati talzamu fiha tumaninatu arba'ah wal tidal wa sujud wal julus baina sajdatain, sudah dibahas di pertemuan kemarin ya. Tumaninah wa tumanatu fihi gitu. Dan definisi tumaninah hiya sukunun ba'da harakati bihaitsu yastaqimu kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Itu tenangnya setelah tadi bergerak anggota tubuh, ya, setiap tubuh kita diam, ya, di tempatnya masing-masing, biqadri subhanallah, sekadar zikir, itu zikir subhanallah. Itu sudah dianggap tuh. Untuk sujud sahwi mungkin kita bahas di pertemuan besok ya, agar lebih fokus. Sudah mepet. Nah, ini ada rapat ya, bisa di sini. Sebelum doa iftitah ada ta'awudz dulu enggak? Enggak, justru setelah iftitah, sebelum Fatihah. Demikian, silakan ditutup Bang Reho. Pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disimpan, nanti mudah-mudahan ada waktu ya. Mungkin setelah daurah di rapel jawab pertanyaan masing-masing. Intinya mohon maaf kalau saya agak belum cepat jawab semua pertanyaannya, keterbatasan kemampuan dan waktu juga di sini banyak aktivitas itu. Terima kasih banyak. Silakan Bang Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21, mungkin izinkan saya sebagai moderator untuk menutup kelas atau kelas daurah pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, jazakallahu khairan pada Ustadz Fajri atas penyampaian daurahnya pada malam ini. Semoga kita semua dapat mengambil faidah dari apa-apa yang materi yang beliau sampaikan. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman peserta daurah sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada daurah malam ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan juga semoga kita makin istiqomah ke depannya. Ana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.